pada hari ini kita mewakili dari relawan Mas Pramono dan Bang Rano Karno. Saya Sekjen Sobat Mas Pram Bangdul mendeklarasikan mendukung Bapak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jumpa kembali di dalam podcast Relawan Menyala. Bersama saya Alof dan saya Uninova. Ini Uninova. Jadi kita punya cerita lucu ya. Jadi istilahnya gini, kalau di dunia balap motor itu ada namanya Valentino Rossi. Iya. Itu jago ngambil di tikungan gitu loh. Di saat-saat terakhir dia akan menikung. Nah, kemarin juga kejadian nih. Tapi bukan di dunia balap, tapi di dunia politik. Tahu-tahu ada yang nikung gitu ya. Tapi nikungnya untuk menang apa buat jatuh, Bang? Itu yang kita belum tahu. Makanya kita coba hadirkan siapa sebenarnya orang yang mengkoordinasikan relawan tersebut nih. Yang kemarin mengklaim mereka pindah dukungan. Oh, ini yang peristiwa di kampanye Akbar salah satu paslon ya, yang pakai kaos-kaos orange kita ya. Iya. Ngakunya kan sekjen dari Sobat Mas Pram dan Bangdul. Sekjen. Ngakunya. Kita klarifikasi sekarang ya. Nah, kita klarifikasi nih. Bener nggak? Kita hadirkan koordinator relawan Sobat Mas Pram dan Bangdul, yaitu Bang Ajis. Selamat datang Bang Ajis. Selamat datang Uninova. Ini Bang Alo. orang kan lagi masa tenang ya. Kita harusnya kan kayak Pak Mas Pram dan Pak Anies tuh nonton, terus sebagai relawan kita tuh ada yang istighosa atau doa bersama untuk menjaga ketenangan dan untuk kemenangan gitu. Tapi sosial media tuh lagi rame dengan kampanye-kampanye yang Bang Alof ceritakan tadi, yang videonya dipotong-potong, bahwa relawan Bang Duli, Mas Pram Bang Duli udah nggak solid. Ada yang berbelok. Jumlahnya banyak lagi, 80 organ relawan gitu. Nah, menurut kita kan ini perlu diklarifikasi karena masyarakat nanti perlu tahu ceritanya biar kita bisa buktikan bahwa ini tikungan buat menang atau buat jatuh. Nah, ini mau kita tanya nih, Bang Ajis, gimana ceritanya Sobat Mas Pram Bang Dul ini dengan beliau itu gimana hubungannya? Pertama begini. Sobat Mas Pram dan Bang Dul itu adalah relawan. Oke. Yang namanya relawan kan dia bergerak berdasarkan kesadaran, berdasarkan kerelaan. Iya. Kemampuan. Berdasarkan kemampuan, berdasarkan hati nurani. Nah, sejak dideklarasikan 24 September yang lalu, ini solid untuk mendukung. Tapi udah di awal-awal banget ya pas kita berjuang. Kita kumpul dan banyak tuh yang makin bergabung karena melihat aktivitas dan juga kesadaran kan, itu satu lagi relawan. Sehingga memang terkumpul ada puluhan bergabung baik individu maupun organisasi baik tingkat kecamatan, tingkat provinsi dan sebagainya. Artinya relawan bergabung di dalam Sobat Mas Pram dan Bang Dul. Di mana koordinatornya saya, Ajis Kafia. Tidak. Sebentar nih. Siapa sih Ajis Kafia? Oh, ternyata beliau itu pernah jadi senator DKI loh. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Dan beliau dikenal sebagai intelektual muda, Bamus Betawi. Jadi bukan orang kaleng-kaleng ini, bikin organ relawan. Menjadi magnet dari 80 organ relawan bergabung di Sobat Mas Pram Bang Dul. Betul. Makanya kan ketika kita dengarkan ceritanya, apa iya punya kompetensi, kapabilitas untuk itu? Ternyata latar belakangnya nggak main-main. Jadi selanjutnya gimana tuh? Ya, dalam proses perjalanan dan melihat dinamika, perkembangan survei, perkembangan gerakan dari Mas Pram dan Bang Dul, kan simpati makin banyak tuh. Betul. Ya, dan itu juga berdampak kepada relawan kan. Mereka makin confident, makin pede gitu. Terus aktivitas kita juga, kita punya posko di Poltangen 30 itu juga day by day juga terus berjalan. Ada kegiatan Mobile Legends Festival, kita bikin doa yasinan setiap malam Jumat begitu. Apalagi saran saya selaku koordinator menjelang Minggu Tenang ini, ya kita itu tadi banyak doa, banyak zikir, kita kumpul ngopi-ngopi, happy-happy sesuai dengan arahan paslon kita kan pilkada yang riang gembira gitu. Dan tidak ada dalam struktur sesuatu yang
disebut dengan sekjen. Nah, itu kan kayak DPP kan, udah kayak organisasi besar, namanya relawan, gitu. Ada koordinator, sewaktu-waktu temporer gitu ya, dan berdasarkan ada kepercayaan personal kepada saya, kepada teman-teman gitu, ya guyup saja gitu. Makanya dengan kejadian yang pada tanggal 23 ada ya orang yang mengatasnamakan sekjen gitu. Ini struktur dari mana? Dari strukturnya aja salah. Sekjen. Nah, terus yang bersangkutan memang pernah ikut menjadi bagian kita. Iya, karena kan gitu dia kan? share tuh video dan foto-foto dia bersama Dia pernah Bang ikut Dul. kegiatan, pernah ikut saya dan diajak lah, nempel lah dengan saya kemana-mana dan sebagainya. Itu dia sebagai individu atau mewakili sebuah organ? Dia sendiri, pribadi dia. Organ tunggal. Dia sendiri organ tunggal. Kalaupun dia ngajak, ada bapaknya lah di situ, ada adiknya, saudaranya, ikutlah gitu ya, bergabung bersama dengan Sobat Mas Pram dan Bang Dul. Tetapi terhitung tanggal 20 November kemarin, yang bersangkutan pertama kita sudah pecat. Oh, Udah kita pecat ada nih. acara kan waktu itu Iya, tanggal pas 20 ya? acara kita di Brojonegoro tuh, Hanura Fest ya? Fest gitu Oh, kan. iya, Selesai iya. acara itu dan memang ada beberapa rangkaian yang menurut kita indisipliner gitu kan. Ya, kurang pas secara etik dan lain sebagainya. Kita pecat, itu tanggal 20. 20. Dan yang bersangkutan juga setelah dipecat mengundurkan diri. Iya. Iya. 23 deklarasi. 23 deklarasi kan sudah kayaknya- dipecat, sudah mengundurkan diri, tiba-tiba muncul mengatasnamakan Sobat Mas Pram dan Bang Dul. Saya melihatnya ini mungkin nggak pede kalau pakai yang lain atau sendiri gitu. Iya. Nah, dia pakailah nama Sobat Mas Pram dan Bang Dul. Yang disebut 80 juga kita bingung mana yang 80 gitu. Sementara hari-hari kayak tadi saya sebelum berangkat kemarin tuh, ini ya, Bang, kita kumpul tuh. Mereka datang para ketua-ketua organ untuk menyatakan kita tegak lurus dengan Sobat Mas Pram dan Bang Dul. Dan aneh juga pakai nama Sobat Mas Pram dan Bang Dul. Yang didukung bukan Pram dan Bang Dul. Aneh gitu kan? Ini kelihatan sutradaranya kepepet. Iya. Jadi saya ngelihat ini kayak orang panik gitu. Panik, Orang panik, apapun dia ini ditampilkan. Jadi kayak satu filternya kurang dan sebagainya. Dan saya melihat ini tidak mengkhawatirkan buat kita terutama. Karena apa? Karena saya ngelihat ini kepanikan justru dari pihak lain yang melihat dinamika masyarakat begitu Berbondong-bondong kok untuk ke Mas Pram Mas dan Pram Bang Bang Dul Dul gitu, berdasarkan hati nurani, nggak ada pretensi benar, apa-apa betul, gitu, dan betul nggak banget. dikumpulkan secara ini, masif aja Betul mereka banget. datang ke posko. Kita gitu. pada tanggal 23 tuh kan kampanye akbar kita berbarengan ya dengan salah satu paslon itu Betul, ya. betul. Nah, kebetulan posko Rumah Bersama Relawan kita kan di Ciganjur itu, di daerah bukan daerah kita itu kan, daerahnya sebelah sebenarnya. Warga kita tuh ditarikin loh, dikasih bus dan uang untuk berangkat sana. Ditolak. Iya. Ditolak. Jadi memang masyarakat itu sendiri yang sudah memilih. udah sadar politik ya. Dikasih duit pun mereka nggak mau ditolak. Betul. Itu menurut saya menarik itu. Nah, yang lucunya kan begini. Jadi tadi disebutkan orang yang bersangkutan yang mengaku sekjen ini kan dipecat, kan? Kan sebenarnya ini artinya orang yang tidak amanah ya. Betul. Nah, lalu sekarang dia berpaling ke sana dengan begitu cepat. Betul. Kan ini ada sesuatu yang menurut saya itu aneh, Iya. ya kan? Berarti langkah yang diambil tidak berdasarkan idealisme, Betul. ya kan? Oportunis. Tapi biarpun begitu kan sempat bikin geger nih Iya, di teman-teman. betul. Nah, coba kita mau tahu nih, Bang Ajis, gimana caranya meyakinkan kawan-kawan Sobat Mas Pram dan Bang Dul yang asli, yang tulen ya, bahwa itu adalah manuver pribadi. Iya. Yang jelas yang dilakukan oleh oknum ini itu di luar organisasi kita, di luar sepengetahuan kita, dan yang jelas yang bersangkutan sudah bukan lagi menjadi bagian dari kita, gitu kan? Clear, tapi masih pakai nama label kita. Kenapa dia masih pakai? Saya melihatnya begini, nggak pede dia pakai organ lain. Iya, ini Sobat Mas Pram Dul brandnya lagi bagus nih. Saya pakai brand ini dengan jumlah yang katanya 80. Tapi dia tampil juga sendirian gitu. Dia bisa sebutkan 80 yang mana gitu. Nah, itu lebih keren tuh kalau dia berani kalau dia sebut nyebutin. si A, B, C, D kan dia nggak berani, cuma 80 gitu Tinggal kan. disomasi oleh ya. Iya. Menurut saya itu tadi kalau istilah orang main di tikungan, ini dia bukan tikungan yang bagus, licin, jatuh meledak gitu. Inilah tadi tuh Jadi, jawabannya. kalau dari segi istilah persahabatan atau sobat gitu ya, itu tadi ya. Kalau sobatnya saja dihianati, bagaimana orang lain? Betul. Yang sudah dia lalui, dia sudah nikmati day by day, dia udah tahu dapur, dia bisa hianati. Apalagi yang baru lingkungan. Gitu. Saya lihatnya itu. Ya, ini kan satu hal yang apa ya? Kita harus belajar bijak lah. Ya, betul. Ini kan
pernah ada dongeng begini, suatu kerajaan menyerbu kerajaan yang lain. Nah, lalu di situ mulailah muncul konflik-konflik di dalam, lalu ada panglima ini yang bunuh rajanya, ya kan? Lalu menyerahkanlah kepala si raja ini kepada penyerbu itu. Oleh si raja penyerbu malah dipenggal. Kenapa? Kepada rajamu yang sudah menghidupi kamu saja, kamu berani bunuh, apalagi ke saya, gitu kan? Nah, ini harus hati-hati. Entah apa yang diharapkan dari situ, entah popularitas pribadi atau mengharapkan satu imbalan. Tapi menurut saya, main di tikungan terakhir ini sangat berbahaya, kepada kedua belah pihak, ya kan? Karena apa pihak sana nggak curiga? Ini kan sempat juga tuh beredar screenshot grup mereka kan kita. Jadi mereka tuh mencurigai juga orang-orang ini adalah orang-orang susupan dari kita. Betul. Kan di sini sudah nggak diterima karena kita udah dikhianati. Di sana dicurigai. Itulah nasib orang-orang. Dalam pergaulan sosial, pergaulan organisasi, pergaulan politik gitu, ada orang yang statusnya ke bawah tidak mengakar, ke atas dia tidak berbuah. Gantung jadi. Betul. Nah, persis posisi orang yang seperti ini. Nasib pengkhianat selalu begitu, Bang. Begitu. Di tempat yang lama dia sudah tidak diterima, di tempat yang baru dia dicurigai gitu. Akhirnya posisinya pada saat ini ya seperti itu, gantung. Jadi kondisi sekarang di organisasi Sobat Mas Pram dan Bang Dul, setelah pada kumpulnya para organ-organ ini, gimana nih kondisi? Ini justru jadi pemicu untuk kita membangun solidaritas, membangun soliditas. Sisi positifnya mereka marwahnya makin kuat gitu. Kita makin tunjukin Bang Ajis, kita jaga TPS, kita kerjasama sama teman-teman yang lain. Udah naik, ini udah tinggal 1-2 hari sekarang gitu, kita tunjukin, kita kawal TPS. Ada instruksi atau tidak instruksi, tapi ini kesadaran kita. Ini tadi pada kumpul nih untuk menyatakan besok itu kita jangan terpengaruh oleh sempalan begitu. Justru kalau kita ternina bobo, nanti orang makin besar kepala nih. Gitu. Kita fokus, ketua-ketua organ semua dalam satu tarikan napas, tegak lurus untuk Mas Pram dan Bang Dul. Ini menarik loh, Mauni. Semua itu udah sadar ya bahwa di ujung kita tuh harus menjaga suara, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar kemarin masa kampanye kita bikin hore-hore dan segala macam itu. Setelah masa tenang benar-benar tenang. Nah, tapi ternyata banyak juga yang melakukan konsolidasi internal supaya pada hari H suara kita terjaga tidak dicuri, yang akan menodai dari pilkada yang sebenarnya sudah bagus ini gitu. Nah, ini juga nih saya ngelihatnya dengan adanya keblunderan ya. Kalau kita ngelihatnya blunder sebenarnya. Yang diterima oleh sebuah panggung besar. Kampanye akbar itu kan panggung besar kan. Apakah pendukung atau mungkin lawan politik matanya ke sana. Diterima oleh para tim ses yang katanya orang kuat 16 partai hebat. Dengan skenario yang acak-acakan. Ini gimana kira-kira kita melihat? Saya ngeliatnya ini juga apa udah acak-acakan nih? Nggak ada filter apa ya? Nggak ada filternya. Katanya singanya bangun. Kok malah menampilkan sosok yang secara kemasyarakatan tidak dikenal, ketokohan juga tidak dikenal. Makanya jual nama. Maka jual nama Sobat Mas Pram Bang Dul. Dan skenarionya nggak matang gitu. Diterima oleh panggung besar. Ini ada apa nih di sebelah ini? Nah, tapi kalau boleh tahu ya latar belakang dari organ relawan yang kumpulan dari berbagai macam organ maupun individu tadi, Sobat Mas Pram dan Bang Dul, itu latar belakangnya apa sih? Jadi pertama saya punya background, pernah menjadi anggota senator 2014-19 dan jaringan itu saya rawat secara independen. Ada dari unsur masyarakat Betawi, ada dari pergerakan mahasiswa gitu ya, dan ada yang sifatnya juga perorangan gitu. Nah, begitu saya nyatakan kita akan buat organ Sobat Mas Pram dan Bang Dul, mereka berduyun-duyun bergabung gitu dengan atas nama pribadi, atas juga yang bawa-bawa nama organ, gabunglah di dalam Sobat Mas sudah Pram ada Bang jaringan Dul. Dan itu kedekatannya emosional semua, emosional. Nama relawan begitu kan, apa adanya dan lain sebagainya. Pergerakannya juga atas nama kesadaran pribadi gitu, karena secara parpol pun beragam. Warnanya juga tidak satu warna gitu ya. Ada merah, kuning, hijau berbaur di situ. Balonku ya. Jadi nggak ikut ke sana semua ya? Enggak. Jadi gabung, ada merah, kuning, hijau lah. Gitu. Oranye juga ada. Berarti kan memang ada kesadaran ya, karena memilih
gubernur memilih kepala daerah itu kan memilih individu. Iya, kita lihat figur gitu. Nah, Iya, gitu kan. Karena figur itulah mereka mau bergabung di sini dengan background dan pergerakan mereka masing-masing. Ada yang backgroundnya majelis taklim ya bergerak dengan majelis taklimnya. Ada yang teman-teman mahasiswa milenial kemarin lomba Mobile Legend dan lain sebagainya gitu. Ada yang demen mancing ya lomba mancing. Ya macam-macam namanya relawan. Yang penting targetnya Mas Pram dan Bang Dul. Iya. Gitu. Nah, kalau dari organ relawan ini kan pasti bergerak ke masyarakat kan, untuk sebanyak mungkin kita menarik masyarakat mengetahui siapa sih calon pemimpin kita berikutnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kegiatan yang paling asik dari sobat Mas Pram dan Bang Dul selama kampanye kemarin yang membuat masyarakat itu wow gitu, apa nih? Di kita tuh ada yang sifatnya mingguan. Mingguan tuh kongko-kongko, ngopi-ngopi bareng di posko antar pimpinan organ gitu. Yang kedua ada yang bulanan karena kemarin momentum Maulid tuh. Itu kita adakan hampir 40 titik. Nah, kebetulan saya double agent, artinya saya juga penceramah, ngomong di beberapa titik secara cuma-cuma, tetapi dalam rangka mensosialisasikan Mas Pram dan Bang Dul gitu. Dan ada momentum besar kemarin Hanura Festival. Ya itu yang tanggal 20 itu yang agak besar yang di-create memang oleh sobat Mas Pram dan Bang Dul gitu. Itu yang agak sedikit monumental besar. Yang lainnya sih sifatnya penetrasi ke masyarakat aja, door to door campaign tetap kita lakukan, perkenalan Bang Dul dengan berbagai macam pola dan gayanya masing-masing lah, gitu kita kasih kreasinya gitu. Di Ciganjur itu Bang ada yang menarik. Jadi kemarin waktu acara kampanye akbar itu masyarakat Ciganjur kan kita konsolidasi di posko RBR Selatan aja, pos Selatan, mereka nggak ikut ke GBK. Jadi saya tanya-tanya, kenapa itu kan benar-benar masyarakat ya yang datang, bukan teman-teman politik yang biasa bergaul dengan kita. Terus saya tanya, kenapa memilih Mas Pram dan Bang Dul akhirnya? Karena kan mereka di sana itu bukan kita, pemilih Anies, terus banyak partai lain bukan merah, Ciganjur putih banget lah. Terus jawabannya itu menarik. Ini ibu-ibu usia udah 50-an ya, ibu-ibu kalangan biasa banget bilang dengan logat Betawi banget. Soalnya Mas Pram itu logatnya kita banget, omongannya kita banget. Maksudnya omongan kita banget gimana Bu? Apakah logatnya sih? Enggak, dia ngomong itu sama kayak rakyat biasa gitu. Ngomongnya enggak tinggi-tinggi, enggak bahasa yang susah dipahami gitu. Selama ini kemana aja tuh Mas Pram ya gitu kan. Jadi saya ngelihat ini frekuensinya sama Mas Pram, Bang Dul dengan masyarakat, itu yang membuat mereka berbondong-bondong mau mendukung kita gitu ya. Nah, makanya kan banyaknya organ relawan yang tumbuh gitu kan, lalu melakukan kegiatan itu kan sebenarnya sedang merawat frekuensi nih, ya kan? Bahwa pemimpin ini berasal dari kita juga dan yang paling penting memahami permasalahan kita. Nah, itu makanya Mas Pram kan sering belanja masalah. Nah, kalau dari apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh sobat Mas Pram dan Bang Dul di Poltangan berarti Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Nah, itu daerah yang kita udah cover, yang kita coba untuk rangkul gitu ya. Berapa persen sih peluangnya Mas Pram dan Bang Dul menang di daerah yang diinikan oleh kita? Pertama, saya surprise juga ya. Masih 1 bulan yang lalu kan, secara ini Selatan masih masih agak sedikit merah gitu ya, agak berat gitu ya. Makanya kita pompa salah satunya di Jakarta Selatan nih, dengan berbagai macam kemasan, kegiatan dan pendekatan yang sistematis lah, yang langsung kepada door to door campaign, karena itu lebih efektif masyarakat ketimbang yang lainnya, acara besar gitu yang sifatnya seremonial. Nah, ternyata dari beberapa gerakan relawan yang masif itu dengan cara ada namanya kongko di beberapa titik gitu ya, nggak banyak 50 orang gitu dari sobat Mas Pram Bang Dul kita kirim 2 orang untuk ngobrol aja, sambil memperkenalkan sosok Mas Pram dan Bang Dul gitu. Ya ternyata animo masyarakat itu tadi gitu, begitu dia lihat dan perhatikan, dia cerna, mereka dengan kesadaran sendiri. Kalau Mas Pramnya kan kalau ngomong santai, santun gitu, tidak bombastis, nggak banyak janji. Itu tadi nggak nyerang siapapun dan
hampir di Jakarta ini orang nggak ada masalah Nggak sama Mas Pram, betul, gitu. betul. Makanya surveinya dari 0 tiba-tiba ngelonjak, Iya. itu juga yang membuat orang sedikit apa tadi, shock ya, kaget gitu. Jadi Kalau panik ya. panik gitu, saya ngelihatnya ini Singa-singa political pada shock bangun. gitu ya, gagap lah menyikapi dinamika betul. politik. Nggak gitu. nyangka Nggak gitu. nyangka kok bisa begini gitu. Oke lah kalau Bang Dul cukup ngangkat Iya. gitu, tapi sosok Mas Pram ini yang tenang, yang di luar kalem. prediksi. Ternyata di kalangan masyarakat itu banyak yang akhirnya tersadarkan. Ternyata Mas Pram itu lebih religius daripada kita loh. Iya. Ada beberapa orang yang diberangkatkan umroh lewat Mas Pram, tapi dia nggak pernah bilang. Betul. Nggak pernah bilang, nggak pernah cerita gitu. Artinya kalau bicara tentang kesolehan, akhlak gitu, ya boleh diadu lah. Bisa diuji. Gitu. Bisa diuji gitu. Nah ini yang menyebabkan juga masyarakat begitu dikasih sinyal sedikit, sampainya ke hati gitu. Iya, Makanya antusias relawan sangat tinggi, termasuk di Sobat Mas Pram dan Bang Dul, dinamikanya sangat tinggi. Wih. Makanya ada yang mau Iya. Mau nyomot mau gitu. nyomot gitu kan. Mas Pram nih memang menarik banget sih dari cara beliau berkampanye di DKI ini. Beliau kan komit untuk tidak menggunakan sara dan hoax ya. Iya, Nah, waktu ada acara besar yang di Jagakarsa di posko kita itu, jaga TPS dan aktivasi posko, itu kan berbarengan selesainya dengan sholat zuhur. Jadi kita mengusulkan lah di sebelah posko kita tuh ada masjid cukup besar. Apa kita sholat berjemaah di sana? Mas Pram bilang jangan, nanti ini akan dipolitisasi. Iya. Oh. Akhirnya Mas Pram memilih sholat sendiri, terus kemudian balik ini. Jadi menurut saya, aduh, Mas Pram ini sudah mateng banget lah Iya, dengan pokoknya segala perjalanan kalau dalam politiknya. bahasa agama udah sampai pada level tasawufnya. Tasawuf, Udah ya, betul. Iya, sehingga di Jakarta, saya malah kadang-kadang saya suka kirim pesan juga temui ulama ini, kiai kampung gitu. Kadang-kadang yang baru kita mau ini dia sudah lakukan. Iya. Gitu. Kita baru temui kiai ini Mengajak. ngajak gitu. Mas Pram sudah lakukan itu. Dan kiai tersebut firm. Firm dalam artian bukan cuma datang foto-foto, tapi begitu ketemu Mas Pram Langsung hatinya Iya. tergerak. Ini kiai-kiai host, kiai kampung yang di Jakarta gitu, Iya, iya, iya. bukan kiai-kiai yang Besar. gitu. Memang yang ngajar di kampung-kampung. Iya. Hari ini boleh kita cek hampir semua ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung itu ke Mas Pram dan Bang Dul. Betul. Dan itu menurut saya bukan karena heboh apa segala, tapi karena akhlak. Hati. Nah, karena hati, karena pendekatannya. Makanya Sobat Mas Pram dan Bang Dul juga masuk ke sisi-sisi itu juga luar biasa ngelihatnya gitu. iya, Dan itu bikin masyarakat jadi pede gitu. Ya, itu banyak loh sebenarnya Uni Nova. Sisi yang tidak tampak Iya, betul. dari seorang Mas Pram. Itu nggak pernah lo beliau ngomong-ngomong mengumrohkan orang. Enggak, dia dan bukan itu keluar bukan dari Mas Pram. Dari orang Saya dengar lain. cerita itu bukan dari Mas Pram ya. Iya, Dari betul. orang lain, dari gurunya. Ini gurunya pun cerita bukan dari Mas Pram, dari muridnya yang diberangkatkan. Itu kan artinya ya memang di satu sisi ya kalau kita melakukan ibadah sedekah memang tangan kanan dengan tangan kiri jangan sampai tahu. Dan itu Mas Pram sudah praktekkan gitu. Saya sampai pikir kita aja belum sampai itu kan. Yang di orang-orang dibilang kita ustadz apa segala, Mas Pram sudah melakukan itu. Iya. Jadi memang betul politik tuh secara karir dia memang nggak baku. Kamu harus lulus SD dulu, SMP, SMA gitu kan kalau kita sekolah. Tapi kalau karir politik dia nggak baku. Tapi Mas Pram yang membuktikan bahwa kita harus menempuh itu dari bawah biar bisa sematang Mas Pram dalam berpolitik. Nggak perlu sara, nggak perlu hoax. Itu elektabilitas dari nol kemudian sampai setinggi ini dengan bergerak memberikan hal-hal positif aja. Jadi harapan kita ya Bang Alof dan Bang Aziz, Pilkada Jakarta ini menjadi pelajaran penting dan tonggak sejarah bahwa demokrasi Indonesia itu bisa dibangun dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang gembira. Selama ini kita diprovokasi bahwa sara dan hoax itu dibutuhkan untuk memenangkan, ternyata enggak, itu nggak benar. betul. Itu Setuju. provokasi. Nah harapan kita begitu ya. Jadi yang ditunjukkan tadi bagaimana kegiatan di masyarakat langsung, itu kan menunjukkan ada frekuensi yang nyambung ya. Iya, betul. Bahwa sebenarnya kebaikan hati, kemuliaan Diterima oleh akhlak, hati. Betul. itu bisa menyebar semua. Dengan demikian kan kita makin yakin nih, Jakarta akan makin Menyala.